A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa qulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tindaklah mereka menganiayainya kami, akan tetapi merekalah yang menganiayai diri mereka sendiri. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan azab yang telah disingkirkan dari mereka, Dia juga mengingatkan mereka sebagai nikmat yang telah dikaruniakannya kepada mereka. Allah berfirman, wa zallalna 'alaikumul ghamama, dan kami naungi kamu dengan awan. Ghamamun jamak dari kata ghamamatun. Disebut demikian karena ia menutupi langit, yaitu awan putih yang menaungi mereka dari terik matahari di padang pasir, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan perawi lainnya dari Ibnu Abbas. Firman-Nya, wa anzalna 'alaikumul manna, dan kami turunkan kepada kalian manna. Di kalangan mufassir terjadi perbedaan pendapat mengenai makna manna. Menurut Ali bin Tolhah dari Ibnu Abbas, al-manna itu turun kepada mereka jatuh tepat di atas pohon, lalu mereka mendatanginya pada pagi hari dan memakan darinya sesuai yang dikehendakinya. Mujahid berpendapat bahwa al-manna berarti getah, sedangkan menurut Ikrimah, al-manna adalah sesuatu yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada mereka, semacam embun yang menyerupai sari buah yang kasar. Kata As-Suddi, mereka mengatakan, "Hai Musa, bagaimana kami bisa hidup di sini di mana ada makanan?" Maka Allah pun menurunkan al-manna kepada mereka yang jatuh di atas pohon jahe. Maksudnya bahwa semua penjelasan para mufassir mengenai al-manna itu saling berdekatan. Ada di antara mereka yang menafsirkannya sebagai minuman dan juga yang lainnya. Yang jelas, wallahu alam, segala sesuatu yang diberikan Allah kepada Bani Israel, baik berupa makanan maupun minuman dan lain sebagainya, yang mereka peroleh tanpa melalui usaha dan kerja keras. Jadi al-manna yang sangat terkenal itu jika dimakan tanpa dicampuri apa-apa, maka ia berfungsi sebagai makanan dan manisan. Jika dicampur dengan air, maka ia akan menjadi minuman segar. Dan jika dicampur dengan yang lainnya, ia akan menjadi jenis makanan yang berbeda. Namun, bukan hanya itu yang dimaksud oleh ayat di atas. Dalil yang menjadi landasan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Katanya, Nabi SAW telah bersabda, "Al-kam'atu minal manni wa ma'uha shifa'un lil aini." Jamur itu berasal dari manna dan airnya menjadi obat untuk mata. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sejumlah perawi lain dalam kitab mereka kecuali Abu Daud. At-Tirmidzi mengatakan hadis tersebut hasan sahih dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari riwayat Al-Hakam dari Hasan Al-Arani dari Amr bin Harith. Sedangkan mengenai kata salwa, Ali bin Abi Tolhah berkata dari Ibnu Abbas, salwa itu seekor burung yang menyerupai puyuh. Mereka makan dari burung-burung tersebut. Menurut Ikrimah, salwa adalah seekor burung seperti yang ada di dalam surga, lebih besar daripada burung layang-layang atau sejenisnya. Wahab bin Munabbih mengatakan, salwa adalah seekor burung yang banyak dagingnya seperti burung merpati. Burung itu mendatangi mereka dan mereka pun mengambilnya seminggu sekali pada hari Sabtu. Ibnu Atiyah mengatakan, menurut kesepakatan para mufassir, salwa itu adalah burung, sedang Al-Ghazali
telah melakukan suatu kesalahan dengan menyatakan salwa itu adalah madu. Firman-Nya, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Ini merupakan perintah yang mengandung makna pembolehan, bimbingan, dan penganugerahan. Firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Dan tidaklah mereka menganiaya kami, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Artinya, kami telah memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang telah kami rezekikan kepada mereka, dan mereka dapat mengisi hidupnya untuk beribadah semata. Sebagaimana firman-Nya, "Kulu min rizq rabbikum washkuru lahu." Makanlah dari rezeki Rabbmu dan bersyukurlah kepadanya. Quran Surat Saba ayat 15. Namun mereka melanggar dan ingkar. Dengan demikian mereka telah menzolimi diri mereka sendiri, padahal mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya sebagai penjelasan dan mukjizat yang sudah pasti, serta hal-hal yang luar biasa. Dari keterangan di atas, tampak jelas keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW atas sahabat para nabi lainnya dalam hal kebenaran, keteguhan, dan tidak menyusahkan dalam perjalanan yang mereka lakukan bersama beliau, ataupun di tengah peperangan. Sebagai contoh pada perang Tabuk yang sangat terik dan melelahkan, mereka tidak meminta hal yang di luar kebiasaan serta tidak meminta pengadaan sesuatu. Meskipun hal itu sangat mudah bagi Rasulullah SAW, setelah benar-benar dililit rasa lapar, barulah mereka minta untuk diperbanyak jatah makanan mereka dengan mengumpulkan semua yang ada pada mereka. Lalu terkumpullah setinggi kambing yang sedang menderum. Selanjutnya beliau berdoa kepada Allah, memohon berkah atasnya. Setelah itu beliau menyuruh mereka untuk memenuhi wadah mereka masing-masing. Demikian juga ketika mereka membutuhkan air, Nabi SAW memohon kepada Allah, maka datanglah kepada mereka awan, lalu dia menurunkan hujan, hingga akhirnya mereka minum dan memberi minum untanya dari air tersebut. Selain itu mereka juga mengisi tempat minum mereka hingga penuh. Ketika mereka perhatikan, hujan itu tidak melampaui rombongan itu. Inilah sikap yang paling sempurna bagi seorang pengikut, sabar dalam menghadapi ketentuan Allah dan dalam mengikuti Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.